Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama yang kami hormati yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang kami hormati yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang kami hormati yakni Kaprodi PGMI yaitu Ustadz Dr. Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan yang kami hormati yakni dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum yakni Ustazah Nur Fitri Amalia MPD, dan tak lupa pula teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Wilatul Hasanah, saya dari Prodi PGMI semester 4 kelas B. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa materi terkait pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama di sini terkait apa sih pentingnya kurikulum pendidikan di Indonesia. Nah, kurikulum pendidikan di Indonesia itu sangat penting karena menjadi pedoman utama dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, kurikulum mengatur apa yang dipelajari siswa, bagaimana cara belajar, serta kompetensi yang harus dimiliki agar proses pendidikan berjalan terarah. Terus selanjutnya, kurikulum juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Masyarakat saat ini membutuhkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mampu berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, serta memiliki karakter yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, menuntut kurikulum untuk terus diperbaharui. Dengan kurikulum yang relevan dan adaptif, pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan, serta mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya terkait teori landasan perkembangan kurikulum. Nah, di sini ada 3 landasan. Yang pertama ada landasan psikologis. Nah, landasan ini berkaitan dengan kondisi dan perkembangan peserta didik. Kurikulum harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif, emosional, serta sosial siswa, dan memperhatikan cara mereka belajar agar pembelajaran lebih efektif. Nah, yang kedua ada landasan filosofis. Nah, landasan filosofis berhubungan dengan nilai, pandangan hidup, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kurikulum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila, sehingga diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman, berakhlak, dan berkarakter. Nah, landasan yang ketiga yakni sosio-budaya. Nah, landasan ini menekankan bahwa kurikulum harus sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Bukan hanya itu saja, tapi budaya dan lingkungan sekitar. Nilai-nilai budaya lokal dan kebutuhan masyarakat perlu diintegrasikan atau dihubungkan agar pendidikan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Nah, untuk selanjutnya terkait prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip pengembangan kurikulum itu ada 5. Yang pertama di sini ada prinsip relevansi. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Yang keempat efisiensi, dan yang kelima efektivitas. Prinsip relevansi di sini berarti kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, tuntunan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan prinsip fleksibilitas itu berarti kurikulum harus bersifat luas atau tidak kaku, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah, karakteristik siswa, dan kemampuan peserta didik. Nah, prinsip yang ketiga ada kontinuitas atau berkesinambungan, yaitu kurikulum disusun secara runtun antar jenjang pendidikan agar proses pembelajaran berlangsung secara bertahap dan tidak terputus. Dan yang keempat ada prinsip efisiensi. Efisiensi berarti penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya secara tepat. Sedangkan efektivitas berhubungan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran secara baik atau secara optimal. Nah, baiklah, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan terkait peranan kurikulum serta
model kurikulum. Nah, peranan kurikulum adalah fungsi atau kegunaan kurikulum dalam pendidikan. Nah, kurikulum berperan sebagai pedoman pembelajaran, alat untuk mencapai tujuan pendidikan, serta menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Sedangkan model kurikulum adalah cara atau pendekatan yang menyusun dan mengembangkan kurikulum. Misalnya model administratif yang bersifat dari atas ke bawah dan model grassroots yang berasal dari bawah atau dari guru. Nah, peranan kurikulum. Nah, untuk selanjutnya yakni peranan kurikulum. Yang pertama ada fungsi atau peran. Nah, yang kedua fokus pada kegunaan, dan yang ketiga menjawab untuk apa kurikulum tersebut. Nah, sedangkan model kurikulum yakni cara atau pendekatan. Yang kedua fokus pada proses pengembangan, dan yang ketiga menjawab bagaimana kurikulum dilakukan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kami akan menguraikan beberapa perbedaan antara kurikulum KBK dan kurikulum KTSP. Nah, kita akan membahas terkait pengertiannya terlebih dahulu. Nah, pengertian dari kurikulum KBK ini adalah merupakan kurikulum yang menekankan pada pencapaian kompetensi siswa, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan pengertian dari kurikulum KTSP adalah kurikulum yang memberi kewenangan kepada sekolah untuk menyusun sesuai kondisi dan kebutuhan siswa. Nah, adapun ciri khas, tujuan, dan kendala dari masing-masing kurikulum KBK dan KTSP ini. Yang pertama, ciri khas, tujuan, dan kendala dari kurikulum KBK. Nah, ciri khasnya yaitu menekankan pada pencapaian kompetensi, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran lebih berpusat kepada hasil belajar dan standar kompetensi yang sudah ditentukan secara nasional. Tujuannya yakni membentuk peserta didik yang kompeten sesuai standar yang ditetapkan, serta mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Nah, yang merupakan kendalanya adalah guru sering mengalami kesulitan dalam merancang pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, penilaian belum optimal serta masih cenderung berpusat kepada guru. Adapun ciri khas dari kurikulum KTSP, yakni memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kondisi dan kebutuhan siswa dengan mengacu pada standar nasional. Tujuannya meningkatkan kualitas pendidikan yang fleksibel, kontekstual, dan sesuai dengan lingkungan sekolah serta potensi daerah. Nah, adapun kendalanya yakni tidak semua sekolah siap menyusun kurikulum sendiri, karena keterbatasan SDM, guru, serta perbedaan kualitas antar sekolah bisa cukup besar. Nah, untuk selanjutnya yakni kami akan menguraikan juga beberapa perbedaan yang terdapat pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, dari pengertiannya, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui pembelajaran saintifik untuk membentuk siswa yang berkarakter dan kompeten. Sedangkan kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan belajar kepada siswa dan guru dengan pembelajaran yang fleksibel, serta berfokus pada pengembangan potensi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun ciri khas dari kurikulum 2013, yakni kurikulum ini memiliki ciri utama menggunakan pendekatan saintifik serta pembelajaran tematik dengan penilaian yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Tujuannya yakni untuk membentuk peserta didik yang memiliki karakter baik serta kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kompetensi dalam berbagai aspek. Kendalanya, dalam pelaksanaannya, kurikulum ini memiliki kendala seperti sistem penilaian yang rumit, beban administrasi guru yang tinggi, serta keterbatasan fleksibilitas dalam pembelajaran. Nah, adapun ciri khas dari kurikulum Merdeka.
yakni kurikulum ini memiliki ciri fleksibel, berpusat pada siswa, serta menekankan pembelajaran berbasis proyek dan penguasaan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuannya yakni mengembangkan potensi siswa sesuai minat dan bakat. Nah, serta membentuk karakter yang kuat dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kendalanya yakni kurikulum ini menghadapi kendala berupa kesiapan guru yang belum merata. Nah, kebutuhan pelatihan tambahan serta perbedaan fasilitas antar sekolah yang mempengaruhi pelaksanaannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.